Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik yaitu cerminan haji, cerminan rahmatan lil alamin. Materi yang sangat menarik ini akan kita kupas, akan kita perdalam dengan sesi tanya jawab. Sudah ada dua penanya, ada Bapak Ikhwan dan juga Ibu Sri Pantun. Nah ini nanti Ibu Sri Pantun sama Ustadz Tili aja nih, biar berbalas pantun ya. Saya persilakan terlebih dahulu Bapak Ikhwan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Aswan Faisal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad. Ini Ustadz kalau di bulan haji ini kan ada namanya hari Arafah gitu kan, yang khusus kan. Nah kalau di hari Arafah itu katanya Allah langsung yang turun, yang melihat manusia di dunia ini. Tapi kalau di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Nah itu para malaikat yang banyak bertebaran di muka bumi. Nah, maksudnya mohon pencerahannya gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Faisal. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Memang ada hadis yang menyebutkan ketika seluruh umat manusia berada di padang Arafah, Allah di langit, nggak usah digambarin langit yang itu ya, pokoknya di langit aja, memanggil para malaikat. Kemudian yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan mereka yang ada di padang Arafah kepada malaikat. Tahu nggak kenapa Allah banggain? Dulu malaikat sempat beraudiensi kepada Allah mempertanyakan, kenapa Allah menciptakan makhluk di muka bumi? Ketika Allah sebutkan Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu anta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat mempertanyakan gini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan membuat pertumpahan darah, yang akan membuat pertengkaran? Allah enggak mau debat. Akhir ayat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian yang kalian gak tahu. Terbukti di hari Arafah. Tuh lihat, dulu yang kalian kecilkan dia. Mereka semua berada di padang Arafah. Ja'uni so'san gubron. Itu kepalanya, rambutnya ada pasirnya. Dia nggak sibuk lagi nyari kaca untuk mempercantiknya. Dia dalam keadaan lelah, pakaian seadanya. Bahkan pakaiannya kumal dengan kotoran-kotoran yang bukan najis. Mereka semua tidak ingin apa-apa. Mereka semua nggak mau apa-apa. Kecuali mereka memohon kasih sayangku, memohon rahmatku, memohon surgaku. Maka seperti yang Pak Haji bilang tadi, fa innallaha yahbitu ila sama'id dunya. Ini hadis berkenaan dengan fadilah melaksanakan ibadah haji, dari mulai berangkat dapat pahalanya apa, sampai tawaf selamat datang, sampai sholat sunnah dekat Ka'bah, sampai Safa Marwa, sampai di Arafah, sampai di Musdalifah, di Mina, semua pahalanya disebutkan, sampai halqur ra'si, memotong rambut. Kata Rasul, orang yang tahallul setelah melaksanakan ibadah-ibadah di tanah suci, khususnya ibadah haji, likulli sya'ratin taqa nurun yaumal qiyamah. Kata Rasul, setiap rambut yang jatuh maka akan jadi cahaya nanti di hari kiamat.
Makanya disunnahkan kalau cewek nggak boleh dibotakin ya. Cowok yang dibotakin sunnahnya. Nah, pertanyaannya bagus. Bagaimana dengan sebuah istilah Allah turun? Ulama menjelaskan kepada kita Bapak Ibu supaya selamat akidah kita. Di dalam memahami hadis-hadis seperti ini yang sifatnya Allah turun, Allah naik. Tangan Allah, yadullah fauqa aidihim. Ulama kita menjelaskan, di dalam menjelaskan ayat dan hadis seperti itu ada 3 cara. Salah satunya tafwid. Enggak boleh kita terjemahkan secara letterlek, enggak boleh. Takutnya menjurus kepada kesyirikan. Ini kebiasaan umat terdahulu menciptakan Tuhannya dalam pikirannya, kemudian dijadikanlah bentuk benda materialistis. Umat Islam enggak boleh, harus menjaga. Apa sih yang dimaksud dengan Allah turun ke langit dunia? Rahmat Allah turun ke permukaan alam semesta. Mau bentuknya kayak apa? Udah nggak usah dipikirkan, nggak usah dipusingkan. Yang penting rasanya. Begitu pulang haji nggak betah kalau nggak sholat jamaah di masjid. Begitu pulang haji nggak seneng di hati kalau ngelewatin fakir miskin kecuali berbagi. Begitu pulang haji senang membantu tetangga. Begitu pulang haji lidahnya terjaga. Begitu pulang haji telinganya nggak mudah mendengar informasi apapun. Begitu pulang dari tanah suci pandangan matanya terjaga. Begitu pulang dari tanah suci jiwanya menjadi jiwa yang baru. Sebagaimana di akhir perjalanan tawaf ifadah dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan begitu engkau selesai tawaf ifadah maka fala dambalak, engkau tidak punya dosa apa-apa. Kemudian Allah turunkan malaikat meletakkan sayapnya pada pundak si hamba ini dan berkata apa? I'mal ma yustakbal. Ente beramal lagi untuk masa depan. Tenang, dosa-dosa ente yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Tuh Baik. nikmatnya haji yang belum tentu didapat kalau kita ibadah di sini. Alhamdulillah, Jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas Pak Ikhwan ya, mudah-mudahan bisa naik haji Saya Pak naik Ikhwan ya. lagi. Amin amin. Mudah-mudahan jadi doa ya Pak Ikhwan ya. Masya Allah. Iya, songkoknya udah haji ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ustadz Aswan Faisal. Berikut